warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reksi Dia Ayu Putri Marhenisma selaku moderator sekaligus pemakalah dari kelompok 12 yang akan melaksanakan presentasi pada hari ini dengan judul pembahasan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun 6 subtema pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian RPP, yang kedua tujuan dan manfaat pengembangan RPP, yang ketiga fungsi pengembangan RPP, yang keempat prinsip penyusunan RPP, yang kelima ruang lingkup dan komponen RPP, serta yang keenam ada format dan contoh RPP. Nah, untuk subtema pembahasan yang pertama sampai yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Rizky Ismatul Maula selaku rekan saya dalam presentasi pada hari ini. Dan untuk pembahasan yang keempat sampai yang keenam akan saya sampaikan secara pribadi. Kepada Mbak Rizky Ismatul Maula, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ismatul Maula dari jurusan Tadris IPS semester 5 dengan NIM 208180030. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya dengan Mbak Reksi yang berjudul RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran itu dapat diartikan sebagai rencana jangka pendek yang digunakan sebagai bahan acuan atau bahan perkiraan apa saja yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi gunanya seorang guru membuat RPP adalah digunakan sebagai acuan bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Adapun menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 itu dijelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan belajar tatap muka satu pertemuan atau lebih. RPP itu juga digunakan untuk memperkirakan tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan pembelajaran, baik sesudah atau sebelum kegiatan dilakukan. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat dari pengembangan RPP, yaitu yang pertama untuk mempermudah, memperlancar dan juga meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Jadi RPP itu digunakan untuk mempermudah seorang guru untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan materi yang telah disusun sebelum diajarkan, itu seorang guru dapat menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada peserta didiknya dengan runtun. Yang ketiga, untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam membuat RPP. Jadi guru bisa merencanakan apa saja yang akan disampaikan kepada peserta didik, itu dapat disusun terlebih dahulu sehingga dalam penyampaian ke peserta didik itu bisa diterima dengan mudah. Kemudian guru dapat melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Menurut Abdul Majid, itu tujuan dari pengembangan RPP ada 3, yaitu agar guru dapat melakukan pemilihan materi, metode, media, dan juga urutan kegiatan. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, jika guru sudah membuat RPP, itu guru akan mudah menyampaikan materi. Dengan guru dapat memilih materi apa saja yang akan disampaikan peserta didik, metode apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pembelajaran tersebut, kemudian media apa saja yang dapat digunakan seorang guru untuk menyampaikan, untuk mendukung tersampaikannya materi kepada peserta didik. Kemudian agar guru dapat menciptakan lingkungan belajar hingga tercapai lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, sehingga menjadikan tercapainya tujuan dari RPP yang telah dibuat tersebut. Jadi dengan disusunnya RPP itu, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk peserta didik, sehingga materi yang disampaikan oleh guru akan dapat diterima dengan baik dan akan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, untuk membantu guru untuk melakukan evaluasi. Jadi jika seorang guru sudah membuat RPP, maka guru akan tahu apa kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan, apa yang perlu dibenahi lagi. Yang selanjutnya, fungsi dari pengembangan RPP, yaitu yang pertama untuk menerapkan pembelajaran secara terprogram guna mempermudah dan meningkatkan hasil pembelajaran. Jadi dengan RPP itu berfungsi untuk mengontrol atau memprogram
pembelajaran agar tersusun rapi dan terlaksana dengan baik. Kemudian untuk membantu guru merancang situasi emosional, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, agar guru memiliki acuan dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi seorang guru tidak bingung, bagaimana? Seorang guru itu nanti tidak bingung dalam melakukan penyampaian materi karena beliau sudah tahu apa yang akan dilakukan. Seperti yang pertama itu materi ini, yang kedua nanti ini, yang ketiga ini gitu. Jadi mudah untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang terakhir itu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian sistem pembelajaran. Jadi dengan adanya RPP itu digunakan pedoman untuk guru sebagai acuan dalam melakukan dalam pembelajaran kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rizky Ismatullah yang telah memaparkan materi pertama sampai materi yang ketiga. Untuk pemaparan materi selanjutnya, yaitu materi keempat sampai materi yang keenam, akan saya sampaikan secara pribadi. Nah, materi yang keempat di sini yaitu mengulas tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP diantaranya meliputi yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nah, di sini dimaksudkan bahwasanya RPP itu disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal dari peserta didik, kemudian tingkat intelektualnya seperti apa, minatnya bagaimana, motivasi belajarnya apa, bakatnya apa, potensinya apa, kemudian kemampuan sosialnya bagaimana, emosinya, serta kebutuhan khusus apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik, kemudian kecepatan belajar, serta juga latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan yang mendasarinya. Jadi, dari beberapa aspek tadi, itulah yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP. Kemudian yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Nah, di sini dalam proses pembelajaran tentunya dirancang dengan berpusat pada peserta didik agar peserta didik itu mampu terdorong motivasinya, minatnya, kreativitasnya, inisiatifnya, serta kemandiriannya dalam semangat belajar. Jadi, upaya-upaya dari penyusunan RPP ini yaitu untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik agar peserta didik itu mampu mengolah atau mau mengolah bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana cara mengolah apa yang ada di otaknya, bagaimana dia berpendapat sehingga ia mampu menjadi peserta didik yang aktif, bukan hanya sebagai peserta didik yang pasif. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Dalam proses pembelajaran tentu dirancang pula untuk mengembangkan kegemaran dari membaca peserta didik. Membaca adalah bagian dari ilmu bagian dari pengetahuan. Jadi dari pemahaman tentang beragam bacaan tadi, kemudian diekspresikan dan dituangkan dalam berbagai bentuk tulisan, itu seperti berupa ide, gagasan, kemudian atau pendapat lainnya yang tertulis dalam tersebut dari hasil apa yang dia baca. Kemudian yang selanjutnya tentang prinsip yang keempat adalah memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP itu memuat rancangan program pembelian umpan balik positif serta penguatan itu dalam bentuk pengayaan dan juga remedi. Selanjutnya yang kelima adalah keterkaitan dan keterpaduan. Keterkaitan dan keterpaduan di sini dimaksudkan bahwasanya RPP itu disusun untuk melibatkan atau memperlihatkan bagaimana keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, serta sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar sehingga RPP tersebut dapat diakomodasikan dalam pembelajaran secara tematik, kemudian adanya keterpaduan lintas mata pelajaran atau lintas aspek belajar lainnya, serta adanya keragaman dalam budaya. Selanjutnya yaitu prinsip yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini dimaksudkan bahwasannya RPP itu disusun dengan mempertimbangkan atau memperhatikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi, dalam proses pembelajaran tentunya kita membutuhkan adanya teknologi pendidikan sebagai bentuk upaya untuk menarik ketertarikan dari peserta didik agar pembelajaran tersebut tidak monoton sehingga tidak membuat peserta didik itu menjadi bosan. Nah, disinilah tugas dan fungsi dari
teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu sangat berperan dalam proses pembelajaran, baik secara offline maupun juga online. Jadi prinsip-prinsip tersebut, prinsip yang ke-6 tadi semuanya itu harus dijadikan landasan dalam penyusunan RPP. Seperti itu. Selanjutnya yaitu subtema pembahasan yang kelima tentang ruang lingkup RPP dan komponen RPP. Nah, sebuah RPP itu dibatasi oleh ruang lingkupnya, yaitu RPP paling luas hanya ada 1 KD yang terdiri atas 1 indikator atau beberapa buah indikator untuk 1 kali pertemuan. Jadi, dapat dimaknai bahwa RPP itu bisa memuat beberapa indikator dan juga bisa digunakan untuk beberapa kali pertemuan. Tetapi tentunya jika memuat 1 RPP dalam setiap pertemuan itu lebih baik. Nah, RPP di sini melingkupi 4 aspek. Yang pertama adalah mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau dapat dikatakan dengan life skill, kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga adalah menggunakan metode dan media yang sesuai untuk mendekatkan siswa dengan pengalaman secara langsung. Kemudian yang keempat adalah penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan yang didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Jadi, dalam penilaiannya ini harus selaras dengan apa yang dikembangkan dalam silabusnya. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan komponen RPP. Komponen RPP itu ada 11. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan metode pembelajaran, yang kesembilan kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh media, alat, dan sumber belajar, serta yang ke-11 adalah penilaian. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran itu meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, kemudian mata pelajaran, serta jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi di sini dimaksudkan adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap perkelas atau setiap pertemuan dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Nah, akan tetapi di sini kan kurikulum sudah berganti menjadi K13. Nah, di K13 ini standar kompetensi dihapuskan menjadi kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini meliputi 4 aspek. Yang pertama aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Jadi sekarang sudah tidak menggunakan standar kompetensi dan diganti menjadi kompetensi inti, yang nantinya akan didasarkan pada kompetensi dasar serta KKO yang dibuat atau KKO yang dipilih. Nah, yaitu yang ketiga ini adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, jadi KD-nya ini harus disesuaikan dengan kompetensi inti yang dipilih. Seperti halnya biasanya ya, KI-nya itu yang dipilih adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Jadi harus disesuaikan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi, indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional atau dapat disingkat dengan KKO yang dapat diamati dan diukur yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, KKO-nya ini juga harus dapat dilihat dari aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik seperti C1, C2, C3, atau A1, A2, A3, dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dari hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
Jadi, tujuan pembelajaran di sini harus disesuaikan dengan indikator dan KD yang telah ditetapkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah materi ajar. Materi ajar itu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu alokasi waktu, di mana alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Nah, dilanjutkan dengan metode pelajaran. Metode pembelajaran itu dimaksudkan atau digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu dapat mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Nah, dalam pemilihan metode pembelajaran tersebut harus juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari peserta didiknya. Karena pada dasarnya setiap peserta didik tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Tetapi di mana di situ yang dibutuhkan, nah itulah yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 aspek, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Biasanya pendahuluan itu seperti guru memasuki kelas, kemudian mengucapkan salam, mengabsensi, dan lain sebagainya. Terus kemudian inti itu maksud dari guru itu mengajar, yaitu seperti guru menyampaikan materi ajarnya. Kemudian penutup. Nah, di sini penutup itu dapat dikatakan yaitu guru seperti mengevaluasi kembali apa yang diajarkan, baru guru mengucapkan salam untuk menutup pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu media, alat, dan sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar atau media atau alat itu didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, maksudnya kompetensi inti, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan indikator pencapaian kompetensi. Jadi, untuk pemilihan media, alat, dan sumber belajar itu harus disesuaikan dengan apa yang dipilih tadi, dengan apa yang dirancang sebelumnya. Jadi harus sesuai, harus urut. Jadi kalau materinya apa ya harus disesuaikan dengan medianya, dalam bentuk apa, alatnya seperti apa, dan sumber belajarnya itu dari mana, seperti itu. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini adalah merupakan prosedur atau instrumen dari hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada kompetensi inti atau standar penilaian. Jadi itu tadi ya tentang ruang lingkup dan juga komponen RPP. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu format dan contoh RPP. Nah, format dan contoh RPP di sini ada format RPP dengan model kurikulum 2013 dan juga model kurikulum KTSP. Kita bahas yang pertama yaitu model kurikulum 2013. Nah, format RPP model kurikulum 2013 bisa dilihat di sini bahwasannya paling atas sendiri ini namanya adalah identitas mata pelajaran. Itu terdiri dari satuan pendidikan, kemudian kelas atau semester, kemudian tema dan subtema yang diletakkan di tengah-tengah. Ya, kemudian kita bahas yang selanjutnya. Ini penulisannya yaitu yang pertama itu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti nanti diisi apa? Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat ada deskripsi materi pembelajaran. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran yang meliputi pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam, atau sampai pertemuan yang telah ditentukan. Kemudian ada juga penilaian dan terus selanjutnya adalah media, alat, dan sumber belajar. Kemudian di bawahnya yaitu mengetahui di mana ada Bapak Kepala Sekolah dan juga guru kelas. Ini adalah TTD. Selanjutnya yaitu diketahui pula yang kedua yaitu format dan model RPP KTSP. Nah, model RPP KTSP ini berbeda dengan format model K13. Kalau KTSP itu perbedaannya pada kompetensi inti dan juga standar kompetensi. Jika KTSP itu menggunakan standar kompetensi, tapi kalau K13 itu menggunakan kompetensi inti. Nah, bisa dilihat kan perbedaannya. Kalau di sini ini yang atas sendiri ini tadi sudah dijelaskan sama dengan K13 bahwasanya mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, terus kemudian pertemuan ke alokasi waktu, ini adalah KTSP. Kalau KTSP itu
langsung pertemuannya tuh satu-satu 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau yang K13 itu sudah ditentukan pertemuan pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa. Jadi ibaratnya menghemat lembar kertas. Tapi kalau yang KTSP itu memperbanyak kertas. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada kompetensi dasar yang pertama, kemudian indikator, kemudian tujuan pembelajaran, materi standar, kemudian metode pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajarannya ini berbeda kan dengan dengan K13. Nah, kalau yang di KTSP itu ada kegiatan, kan pertemuannya kan beda-beda. Kalau di K13 itu pertemuannya langsung 6, dan itu di dalamnya juga sama sebenarnya, ada pendahuluannya, ada kemudian intinya, kemudian ada juga penutupnya. Nah, begitu pula sama di KTSP, akan tetapi KTSP ini membutuhkan beberapa lembar. Nah, perbedaan selanjutnya antara K13 dan KTSP itu terletak di penulisan, penilaian, dan sumber. Kalau penilaian di KTSP itu agak yang penilaian itu di atas, kalau KTSP itu penilaian di bawah dari sumber belajar, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, di sini saya mengambil contoh yang KTSP. Kita langsung yang pertama yaitu identitasnya sudah diketahui. Di sini bahwasanya tertulis status pendidikan atau nama sekolah MA Negeri 1 Magetan. Maaf itu kurang katanya, yaitu Magetan. Kemudian kelas atau program atau MA Negeri 1 mana, terserah pokoknya ya. Kemudian kelas atau program 11 IPS 2, kemudian semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, mata pelajaran sosiologi, kemudian pertemuan keempat. Jadi sudah dapat dilihat kan kalau di sini KTSP itu pertemuannya dipisah-pisah. Oke, yang pertama yaitu standar kompetensinya. Yang pertama, memahami struktur sosial serta berbagai faktor penyebab konflik dan mobilitas sosial. Kemudian kompetensi dasarnya yang disesuaikan dengan standar kompetensi adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk struktur sosial dalam fenomena kehidupan masyarakat. Nah, kalau di sini kalau dibandingkan K13, kalau K13 adalah kompetensi inti yang didasarkan pada KKO, di mendeskripsikan adalah C4. Kemudian KKO kompetensi inti KI satunya yang diambil adalah KI-nya ya, bukan KI 1, tapi KI-nya yang diambil adalah KI 3, yaitu aspek pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu langsung ke indikatornya. Nah, di indikator di sini itu harus disamakan dengan distandarkan dengan kompetensi dasarnya. Begitu juga tujuan juga harus distandarkan dengan indikator. Kemudian materi ajarnya harus disetarakan. Kemudian selanjutnya bisa dilihat yaitu metode pembelajarannya ada ceramah dan kajian buku. Berbeda dengan K13. Kalau K13 itu ada ceramah, tanya diskusi, dan juga tanya jawab. Kemudian media, alat atau sumber pembelajaran itu tinggal gurunya, tinggal pendidiknya bagaimananya. Kemudian langkah-langkahnya, begitu pula langkah-langkah itu tinggal pendidiknya. Dan juga aspek penilaian itu sama dengan tinggal pendidik itu sendiri. Oke, itu cukup untuk format dan contoh RPP. Jika ada kurang yang jelas bisa dilihat di makalah. Demikian presentasi dari kelompok 12. Bila ada kekurangan atau kelebihannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan, itu semata-mata dari kebodohan kami sendiri. Dan bila mana ada kelebihannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah, wa aqdubu fala minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.